Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang faktor internal, faktor eksternal, dan intervensi terhadap masalah pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang akan dibawakan oleh saya Andi Nurmawahdah. Saya Salwa Al-Mukarramah. Saya Andi Rahmat Bangsawan. Saya sendiri Siti Aulia. Saya Ismiranda. Saya Reskialia Ramadhani. Saya Raisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal yang mempengaruhi perkembangan Anita. Pertama, tentang motivasi diri Anita mungkin memiliki masalah dengan motivasi belajar meskipun dia adalah anak yang cerdas dan berbakat. Guru menyebutkan bahwa dia sering terlihat kurang termotivasi dan tidak tertarik pada kegiatan sosial di kelas. Yang kedua, tingkat kecemasan Anita merasa cemas dan terbebani oleh ekspektasi yang tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Kecemasan ini biasa menghambat proses belajar dan konsentrasi sehingga mempengaruhi performa akademisnya. Yang ketiga, kepercayaan diri. Kemungkinan Anita kurang memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan akademisnya atau merasa tidak cukup baik di lingkungan sekolah yang kompetitif. Yang keempat, hubungan sosial. Meskipun Anita memiliki sahabat dekat, indah, dan sering belajar bersama, dia masih merasakan isolasi sosial di dalam kelas yang mungkin mempengaruhi rasa nyaman dan perkembangan akademisnya. Yang kelima, kesejahteraan emosional. Kondisi emosional seperti stres dan beban mental akibat tekanan lingkungan sekolah serta harapan orang tua yang tinggi juga merupakan faktor yang signifikan. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa mencari cara untuk mendukung perkembangan akademis dan emosional Anita dengan lebih baik. Baik, dalam menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi Anita, kita bisa membaginya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, keluarga berupa dukungan orang tua. Keduanya bekerja penuh waktu yang mengurangi keterlibatan mereka dalam pendidikan Anita. Kurangnya waktu untuk mendampingi dapat mengakibatkan kurangnya bimbingan dan motivasi dalam belajar. Kemudian ekspektasi tinggi. Harapan yang tinggi dari orang tua dapat menambah tekanan pada Anita, membuatnya merasa terbebani dan cemas. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial berupa dukungan teman. Dinda, sahabat dekatnya, memberikan dukungan emosional dan akademis yang positif bagi perkembangan Anita. Hubungan ini bisa membantu meningkatkan motivasinya. Kemudian isolasi sosial berupa tindakan menarik dari diri aktivitas sosial menunjukkan bahwa Anita mungkin kesulitan berinteraksi dengan teman-teman lain yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kesejahteraannya. Kemudian dilanjut dengan rekan saya. dan yang ketiga itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kompetitif menciptakan tekanan tambahan bagi Anita untuk selalu berprestasi. Ini dapat membuatnya merasa tertekan dan menurunkan motivasi belajar. Persepsi guru. Penilaian positif dari guru tentang kecerdasan dan bakatnya bisa menjadi faktor motivasi, tetapi jika tidak diimbangi dengan dukungan yang tepat bisa menambah beban psikologis. Faktor psikologis. Kecemasan yang dialami Anita dapat mengganggu fokus dan performanya sehingga berkontribusi pada fluktuasi hasil akademis. Motivasi yang rendah dapat berakar dari tekanan eksternal yang dirasakannya. Kesimpulan, faktor eksternal yang mempengaruhi Anita sangat kompleks, melibatkan dinamika keluarga, dukungan sosial, lingkungan sekolah yang kompetitif, dan keadaan psikologinya. Untuk membantu Anita, penting untuk memberikan dukungan yang lebih baik di rumah dan maupun di sekolah, serta mengurangi tekanan yang dia rasakan. Setelah analisis faktor internal dan eksternal, kami
kami akan mengintervensikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yaitu rekomendasi dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Baik, saya akan mengintervensi dengan guru terhadap Anita. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dengan pemberian contoh yang menumbuhkan minat dan semangat Anita. Yang kedua, pemberian dukungan dengan dorongan untuk mencoba hal-hal yang baru, pemberian feedback yang positif saat Anita menghadapi masalah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang tenang, yang mana dapat memberikan ruang pada Anita untuk berpikir secara rasional maupun logis secara sendiri untuk memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan belajarnya. Yang keempat, ada memberikan perhatian yang lebih. Yang kelima, fokus atau menggunakan taktik face to face ketika berbicara dengan Anita. Yang keenam, membangun interaksi positif. Hindari cara mengorek informasi yang terlalu dalam sekejap, gunakan metode step by step. Yang ketujuh, apresiasi yang selalu diberikan melalui hal-hal yang kecil. Setelahnya akan diberikan intervensi orang tua. Baik, intervensi yang bisa diberikan dari sisi orang tua yaitu menciptakan komunikasi yang terbuka, di mana menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi Anita dan orang tua agar bisa mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya kepada anak, serta menunjukkan rasa empati dan mendengarkan kesedihan yang dirasakan oleh si Anita. Kedua, menciptakan suasana yang fokus terhadap perkembangan Anita, di mana orang tua fokus terhadap proses tumbuh kembang Anita, bukan hanya memperhatikan hasilnya saja, dengan cara bisa mengikutsertakan Anita dalam proses pembelajarannya, serta memberikan waktu yang berkualitas terhadap Anita, memastikan ada waktu khusus untuk berinteraksi dan bersenang-senang dengan Anita. Yang terakhir, memastikan anak mendapatkan istirahat yang cukup agar bisa aktif untuk keesokan harinya. Sebagai orang tua, kita tak boleh egois terhadap anak, ciptakan ruangan yang nyaman terhadap orang tua dan anak-anak. Selanjutnya, intervensi pada lingkungan sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan intervensi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu membentuk tim dukungan teman sebaya atau bersupport di mana siswa dapat melaporkan atau berkonsultasi jika mengalami perundingan. Yang kedua yaitu menetapkan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi semua siswa. Yang ketiga yaitu membuat ruang tenang di sekolah, di tempat di mana siswa bisa beristirahat dan menenangkan diri ketika merasa cemas atau tertekan. Yang keempat yaitu mendukung kesehatan mental dan emosional siswa agar mereka mampu menghadapi stres dan tantangan kehidupan sehari-hari. Intervensi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan positif tidak hanya dalam aspek akademis tetapi juga dalam pembentukan karakter, kesejahteraan emosional, dan keterampilan hidup yang lebih luas. Baik, sebagai calon seorang pendidik, hal yang saya akan lakukan yaitu melakukan pendekatan, di mana perlukan yaitu pendekatan pendidikan berbasis individual, menerapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian, pendekatan holistik, memperhatikan aspek sosial, emosional, dan fisik siswa, bukan hanya akademis, untuk mendukung perkembangan yang menyeluruh. Kemudian, kerjasama dengan orang tua dan komunitas, melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Kemudian, penggunaan teknologi, di mana kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyediakan sumber belajar tambahan dan memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru. Kemudian, pelatihan guru, di mana kita memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam mendeteksi kebutuhan siswa dan menerapkan metode pengajaran yang efektif. Tindakan yang akan saya lakukan apabila dihadapi situasi seperti itu di suatu saat nanti apabila menjadi guru yaitu mengidentifikasi penyebab masalah, bisa melalui obrolan pribadi untuk memahami akar dari masalahnya, misal tekanan, perbandingan diri, atau kesulitan sosial. Kedua, saya akan melakukan fokus pada kekuatan, maksudnya itu mengajak siswa untuk mengenali dan menghargai kemampuan dirinya.
Yang ketiga, bisa melakukan tujuan yang realistis dalam artian membantu siswa menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai untuk meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, memberikan dukungan sosial dalam artian fasilitasi interaksi positif dengan teman sekelas melalui kegiatan kelompok kecil atau proyek bersama. Selanjutnya ada kolaborasi dengan orang tua, yaitu melibatkan orang tua dalam memberikan dukungan di dalam rumah. Terakhir, memberikan konsultasi dengan ahli jika diperlukan, rujuk ke konselor atau orang profesional lainnya. Yang penting di sini, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, butuh pendekatan yang efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Baik, apabila saya menjadi guru nanti, tindakan yang akan saya lakukan ketika mendapat siswa yang pendiam. Kepribadian dan karakteristik siswa dalam sebuah kelas bisa sangat beragam, mulai dari siswa yang aktif hingga yang pendiam. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada yang salah dengan beragam karakter ini. Namun penting bagi guru untuk memahami karakteristik masing-masing siswa dan memberikan dukungan yang sesuai agar siswa yang pendiam juga dapat merasakan pengalaman pembelajaran yang positif. Ketika menghadapi siswa yang memiliki sifat pendiam, seringkali ada kesalahpahaman yang muncul. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa siswa tersebut pendiam hanya perlu dibiarkan dalam lingkungan sosial mereka dengan harapan bahwa mereka akan mulai terbuka dengan sendirinya. Namun pendekatan ini bisa jadi salah besar karena tidak ada jaminan siswa pendiam secara otomatis mulai bergaul dengan teman-temannya. Sebagai guru, hal yang dapat saya lakukan untuk membantu Anita yang pertama, ajak orang tua Anita untuk berdiskusi dan mendorong mereka agar terlalu menekan Anita, mendukung Anita agar mengurangi beban yang Anita rasakan. Sebagai guru, hal yang dapat dilakukan untuk Anita, yang pertama itu memberikan motivasi, pujian, dan dorongan agar Anita merasa lebih percaya diri. Dan yang kedua itu mengatur waktu. Untuk Anita mengatur waktu antara tuntutan akademis dan istirahat agar tidak merasa terbebani. Ketika nanti saya menjadi seorang guru, sebagai calon pendidik, saya akan memberikan perhatian lebih kepada siswa saya, mendukung hal-hal yang dilakukannya selama hal tersebut bernilai positif. Pendekatan yang saya lakukan dengan memahami hal-hal yang ia sering lakukan tentang kebiasaan-kebiasaannya, serta berinteraksi dengan mengajak siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang baru, serta mengajaknya selalu ikut serta dalam setiap kegiatan untuk peningkatan sosialisasinya dengan teman sebayanya. Baik, saya akan menjelaskan ketika saya nanti menjadi guru, tindakan saya yaitu memberi dukungan dari pihak internal dan eksternal, guru maupun support system dari Anita atau ahli pendidikan untuk memberi motivasi atau dorongan bagi siswa tersebut agar siswa tidak merasa dikucilkan dan lebih percaya diri terhadap lingkungannya tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Like dan subscribe. Asik.